bagaimana penanganan kasus suap yang menjerat mantan Direktur Garuda Indonesia Emir Syahsatar? Kita saat ini sudah bergabung dengan Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif. Selamat petang, Pak Laude. Nanti ada Friska ya, Pak? Ya, selamat sore Mbak Friska. Pak Laude, kalau kita lihat dari pasal yang disangkakan kepada Emir Syahsatar maupun juga Sutikno Sudarjo, keduanya baik pemberi maupun penerima suap ini diyuntokan dengan pasal 55, artinya ada penyertaan tindak pidana. Artinya apakah akan ada tersangka lain yang akan diumumkan oleh KPK dalam kasus ini? Untuk sementara dikonsentrasikan kepada dua orang itu, ya SS dengan ES, tetapi seperti diketahui bahwa penyelidikan kasus ini sedang berlangsung, tidak akan menutup kemungkinan kalau seandainya, tetapi untuk sementara hanya dua itu saja. Ini pihak-pihak yang ditelusuri oleh KPK terkait kasus ini apakah berada di lingkaran perusahaan Garuda Indonesia atau orang-orang di luar itu, Pak Laude? Ya, sebenarnya kami sudah melakukan pemeriksaan yang banyak. Salah satunya adalah kepada pengurus Garuda yang sekarang, termasuk pengurus Garuda yang sebelumnya, orang-orang yang dianggap mengetahui tentang kejadian ini, baik itu yang terjadi di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Dari penyelidikan dan penyidikan yang sedang berlangsung, kami bisa menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus suap yang murni dan oleh karena itu tidak melibatkan Garuda Indonesia sebagai corporation. Oke. Kalau dikatakan ini terkait dengan suap, kami juga sangat menghargai. Ya, silakan Pak Laude. Manajemen Garuda yang sekarang, ya saya ingin nambahkan bahwa kami juga menghargai manajemen Garuda yang sekarang. Mereka memberikan akses yang cukup baik kepada KPK sehingga semua informasi yang diinginkan oleh penyidik-penyidik KPK itu disuplai dengan baik. Oke, Pak Laude, kalau dari kasus ini apakah peran dari Emir Syahsatar ini memang aktif untuk meminta uang yang disebut uang suap ini, atau ada pihak lain, pihak pemberi suap inilah yang aktif untuk memberikan uang suap kepada Emir Syahsatar yang waktu itu menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia? Ya, namanya suap menyuap itu tidak pernah terjadi satu pihak, selalu terjadi dua pihak. Mungkin yang penjual mesin itu mungkin berkeinginan supaya barangnya laku, pada saat yang sama si pembeli juga ingin mendapatkan keuntungan pribadi dari jual beli yang seperti itu. Jadi ya sifatnya mutual. Ya, Pak Laude, dikatakan tadi bahwa ini adalah suap yang murni individu, bukan korupsi korporasi. Tapi kalau kita lihat ini kan kasusnya soal pengadaan mesin pesawat yang juga untuk keperluan perusahaan PT Garuda Indonesia. Apakah ada pihak-pihak yang diduga mengetahui soal adanya pengadaan ini, Pak Laude, kalau tadi dari hasil penelusuran KPK? Untuk penelusuran yang sementara bahwa ya kami sudah meminta beberapa keterangan baik dari Pak ES sendiri, DSS maupun keluarganya, termasuk beberapa pegawai dari Garuda yang lama, termasuk manajemen Garuda yang sekarang. Untuk sementara memang masih mengerucut kepada yang dua ini saja. Untuk Emir Syahsatar kapan akan dipanggil lagi untuk diperiksa KPK, Pak Laude? Ya, kalau seandainya penyidik masih membutuhkan keterangan yang lebih lanjut, mungkin akan dipanggil lagi, tapi jadwalnya saya belum ketahui. Tapi beliau pernah diperiksa di KPK. Tapi untuk dua tersangka ini, Emir Syahsatar maupun Sutikno Sudarjo, apa sudah dilakukan pencegahan, Pak Laude? Ya, untuk pencegahan seperti biasa protap di KPK bahwa pada saat kita menaikkan seseorang dari penyelidikan ke penyidikan, pada saat itu juga kami mengirim surat kepada keimigrasian.
untuk pencekalan. Itu sudah dikirimkan artinya ya ke imigrasian, Pak Laude? Sudah. Lalu untuk nantinya Emir Syahsatar ini, sudah. Ya, untuk Emir Syahsatar ini dalam waktu dekat akan dipanggil. Apakah dalam waktu pekan depan akan dimintai keterangan lagi? Kalau tadi dikatakan jikalau penyidik membutuhkan keterangan lagi, apakah pekan depan akan segera dimintai keterangan, Pak Laude? Ya, saya belum tanyakan kepada penyidik, tetapi intinya bahwa untuk sementara bukti-bukti yang sekarang sudah mencukupi untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Oke. Dan seandainya nanti dibutuhkan keterangan-keterangan lain, maka pasti akan dipanggil. Oke. Kalau untuk selain yang disita oleh KPK ada sejumlah uang, juga barang, apakah ada aliran dana juga, Pak, yang diterima oleh orang-orang terdekat Emir Syah, misalnya keluarga ataupun istri dari Emir Syahsatar? Ya, karena itu terlalu teknis, perlu kami sampaikan memang ada aliran uang, tapi aliran uang itu kemana saja kami tidak bisa jelaskan di sini. Ya. Kalau bicara soal dugaan suap yang melibatkan Emir Syahsatar, ini kan sempat mengemuka juga pada tahun 2014, Pak Laude. Apakah ini juga terkait dengan isu adanya suap pada tahun itu, tahun 2014, yang bahkan menyebut-nyebut ada peran dari istrinya Sandrina Abu Bakar dalam yang aktif dalam PT Garuda Indonesia? Ya, kalau kita lihat dari rentan waktu pengadaan barang itu, 50 pesawat Airbus itu memang terjadi untuk kurun waktu yang lumayan lama. Jadi mungkin termasuk tahun 2004 itu. Oke. Dari 2014 ke jangka waktu saat ini 2017, apa yang dibutuhkan memang sehingga kasus ini baru diungkapkan sekarang, Pak Laude? Baru bisa dimuat atau bisa diumumkan ke publik tahun 2017 ini? Ya, perlu kami sampaikan bahwa kasus ini adalah kasus yang sulit karena melibatkan sekurang-kurangnya 3 negara atau bahkan 4 negara pada waktu penyelidikan dan penyidikan awalnya, sehingga KPK betul-betul harus bekerja sangat keras dan bekerja sama dengan CPIB dan bekerja sama dengan Serious Fraud Office yang ada di Inggris. Jadi kami saling tukar-menukar informasi dan setelah kerja yang lama itu maka bisa kita ungkapkan sekarang. Sebagai tambahan lagi bahwa SFO tidak hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berhubungan dengan di Indonesia, tetapi juga hubungan bisnis Rolls-Royce yang di negara lain, termasuk di China, Brazil, dan beberapa negara yang lainnya. Dan untuk penyidikan kasus ini, selain untuk kerjasama lintas negara ini akan terus dilakukan selama proses penyidikan ini, Pak Laude? Ya, akan selalu dan sampai hari ini menukar informasi dan bukti-bukti berlangsung dengan lancar, tidak ada hambatan apa-apa. Baik, terima kasih banyak Pak Laude M. Syarif, Wakil Ketua KPK, telah berbagi di Kompas Petang. Hingga saat ini penyidikan kasus suap yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia masih terus ditelusuri oleh KPK.